Halo semuanya, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke sesuatu yang penting banget nih. Gimana caranya bikin tim Anda itu merasa kuat, merasa punya kendali. Bukan sekedar ya nurutin perintah aja gitu. Ini bukan soal lepas tangan ya, tapi lebih ke membangun kesadaran penuh atau mindfulness dan juga rasa percaya. Kita ambil bahan dari Harvard Business Review nih, ada studi soal mindfulness, kepemimpinan otentik, sama ketahanan. Tujuannya, ya biar kita bisa nemuin cara praktis buat Anda, supaya bisa kasih tim rasa kontrol lebih buat performa yang bagus. Pernah kepikiran nggak, gimana jadinya kalau musisi simfoni, yang biasanya kan super terstruktur tuh, diminta main tapi secara mindful, pakai interpretasi mereka sendiri. Hasilnya lumayan bikin kaget loh. Iya, iya. Studi simfoni itu memang relevan banget. Itu kayak nantang pandangan lama gitu, yang bilang kalau individu dikasih kebebasan, nanti malah jadi, ya, kacau balau. Padahal justru sebaliknya. Pas tim kerja di konteks yang sama, terus mereka hadir penuh, mindful gitu ya, ternyata koordinasi dan performa mereka malah jadi superior. Ini kontrol yang muncul dari kesadaran, bukan karena dipaksa. Kalau di kerjaan, mindfulness ini ya artinya kita hadir utuh, sadar sama pilihan-pilihan yang ada. Nggak otomatis ngikutin rutinitas atau aturan lama yang mungkin udah nggak pas buat situasi Anda atau tim Anda sekarang. Intinya sih, sadar pilihan dan konteks, gitu. Jadi tindakan nyata gitu buat memberdayakan tim. Mungkin langkah awal buat pemimpin itu ya menyadari dulu secara mindful juga kalau mereka tuh bukan satu-satunya orang yang bisa ngerjain tugas penting. Nah, ini kan buka pintu buat delegasi ya. Kayak contohnya Anne Mulcahy di Xerox dulu, dia nggak cuma mimpin dari atas aja, tapi dia kasih power juga ke orang di small level buat ikut mimpin. Fokus ini jadi kesuksesan bareng-bareng. Nah, selain delegasi nih, gimana cara pemimpin secara aktif nyiptain kondisi biar tim merasa punya kontrol dan info yang mereka butuhin? Think workforce, itu ada dua mekanisme kunci nih. Pertama, kasih keleluasan buat ambil keputusan. Contoh bagus itu Alaska Airlines. Mereka kasih wewenang ke agen CS mereka buat, ya, cari solusi sendiri kalau ada penumpang ketinggalan pesawat. Ini bikin karyawan merasa punya kontrol, plus dapat kesempatan belajar langsung. Iya ya. Nah, yang penting di sini, jangan buru-buru ditarik lagi wewenangnya kalau ada salah. Justru itu momen belajar paling bagus. Betul, betul. Kedua, bagi informasi secara terbuka. Tim itu perlu ngerti gimana kerjaan mereka nyambung ke gambaran besar perusahaan, ke misi, ke strategi. Contohnya Zingerman's Day dengan open book manajemennya. Sampai busboy aja paham loh target finansial mingguan. Wow, oke. Ini kan ngebangun trust ya. Sekaligus ngasih bekal pengetahuan biar karyawan bisa bikin keputusan yang bagus. Terus, sikap pemimpin juga penting banget. Kalau bisa minimalkan perlakuan nggak sopan, insecurity, itu bikin rasa aman. Terus, kasih feedback teratur, biar jelas arahnya. Pemberian kontrol sama informasi ini kedengarannya efektif ya. Tapi ini cuma buat situasi aman-aman aja atau gimana? Pas krisis misalnya. Contoh UPS pas badai Andrew itu menarik loh. Aturan ketat mereka yang sekilas kayak kebalikan mindfulness ya, mindlessness gitu, malah jadi fondasi. Iya, bener. Tapi yang bikin mereka jalan terus itu kemampuan improvisasi, bricolage namanya ya. Intinya pakai apa aja yang ada lah. Dan ya itu tadi, pemberdayaan pengemudi di lapangan buat selesain kerjaan gimana pun caranya. Nah, itu dia. Ketahanan lewat kontrol yang fleksibel. Terus kalau ada konflik atau tekanan internal gimana? Kuncinya sama ya, fokus ke solusi, jangan cari kambing hitam. Dengerin semua sisi, kayak cerita hakim itu kan. Dua-duanya dibenerin, karena sudut pandangnya beda. Bahkan kalau Anda sebagai pemimpin lagi ada masalah pribadi, kadang jujur ke tim itu malah bisa bangun hubungan baru yang lebih kuat loh. Betul sekali. Tapi ada satu hal lagi yang perlu disadari pemimpin soal kekuasaan itu sendiri. Risetnya Dacher Keltner nunjukin ada namanya paradoks kekuasaan. Makin besar kekuasaan, resiko empati dan sifat baik lainnya terkikisku makin besar juga. Oh gitu ya? Ya, makanya self-awareness, kesadaran diri, itu jadi penting banget. Pemimpin perlu secara sadar ngelatih empati, rasa terima kasih. Kayak Douglas Conan P. Campbell Soup tuh, dia rajin banget nulis ucapan makasih personal. Dan juga kemurahan hati. Misalnya ya, delegasi tugas penting atau bagi-bagi sorotan sukses, kayak Pete Docter di Pixar. Ini semua cara memberdayakan tim secara nyata. Terus ada lagi paradoks soal otentisitas.
Kata Herminia Ibarra, buat perkembang kadang kita perlu nyoba gaya kepemimpinan baru yang awalnya nggak gue banget gitu. Maksudnya gimana tuh? Jadi nggak jadi diri sendiri? Bukan soal pura-pura, tapi lebih ke belajar dari banyak contoh, terus adaptasi gaya mereka secara fleksibel. Jangan cuma niru satu orang plek. Perkembangan itu seringkali butuh kita keluar dari zona nyaman diri kita yang asli itu. Oke, jadi apa nih artinya semua ini buat Anda para pendengar? Memberdayakan tim itu ternyata lebih dalam ya dari sekedar bagi-bagi tugas. Ini soal nyiptain lingkungan yang mindful, tempat orang merasa punya kendali, punya info, didukung buat ambil keputusan, dan buat berkembang juga. Dan ini butuh pemimpin yang otentik tapi juga fleksibel, sadar sama jebakan kekuasaan, dan berani coba hal baru buat tumbuh. Nah, pertanyaan buat Anda bawa pulang nih. Langkah kecil apa ya yang bisa Anda ambil besok buat mulai kasih tim Anda rasa kontrol yang lebih besar itu? Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal buat direnungkan. Sebelum Anda bisa benar-benar memberdayakan orang lain, kasih mereka kontrol, coba tanya dulu. Seberapa besar sih kontrol yang Anda punya atas reaksi dan asumsi Anda sendiri? Kesadaran diri, kemampuan ngelola pemicu emosi pribadi Anda, ini inti dari emotional agility ya, kelihayan mengenali dan mengelola pikiran perasaan sulit secara produktif, itu mungkin fondasi paling penting. Menguasai diri sendiri dulu, baru bisa beneran memberdayakan orang lain secara efektif. Wah, dalam sekali pembahasannya. Terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi ya di kesempatan berikutnya.